Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, kita bersyukur diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kendati tidak dapat bertemu secara langsung oleh karena kondisi yang terjadi, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKLU hari ini akan dilayani oleh Pendeta Godfried J. H. Lantu. Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PKLU GPIB. Kaum lanjut usia yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua, khususnya kaum para lanjut usia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kami akan menikmati firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKLU. Biarlah dalam ibadah kami ini kami boleh tetap selalu bersyukur dan berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Mampukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan. Dan biarlah kami boleh tetap selalu bersyukur dalam penyertaan Tuhan, kami tetap selalu diberikan kekuatan dan kemampuan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Kaum lanjut usia yang terkasih, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 65, ayat yang pertama hingga yang kelima, Mazmur 65, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang tertulis keluar, dan kaum lanjut usia akan bacakan ayat yang tertulis ke dalam. Mazmur 65 ayat pertama hingga yang kelima yang menyatakan, nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat, Untuk diam di pelataran-Mu. kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di bait-Mu yang kudus.
Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menerangi kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Adalah Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami melalui firman kehidupan. Firman yang menuntun kami dalam kepastian. Dan firman itu juga yang menuntun kami dalam kesukaan dan penghiburan. Maka bersabdalah Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus dan oleh Roh-Mu yang kudus, meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 14 hingga yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 14 hingga yang ke-18 yang menyatakan, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat sore, warga PKLU, khususnya GPIB Immanuel Depok. Pada ibadah sore hari ini kita dihadapkan kepada satu tema yang mau diberikan oleh gereja kepada kita untuk kita renungkan. Tema itu bersangkut paut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi mengapa Tuhan belum datang? Maka temanya adalah supaya kamu menerima keselamatan dan supaya kamu boleh berjalan di dalam nilai-nilai keselamatan. Nah, kita coba saudara-saudara mendalami tema ini. Oleh karena itu, apa yang disebut di dalam pembacaan kita tadi, ada hal-hal yang sangat penting, sangat indah, khususnya dalam ayatnya yang ke-15, karena di sana dikatakan maksud daripada kesabaran Tuhan sehingga Dia belum datang ke dalam dunia sampai saat ini adalah supaya kita boleh menikmati keselamatan. Tuhan bukan ingkar janji, karena dari dahulu firman-Nya jelas mengatakan bahwa akan datang kembali yang kedua. Tetapi mengapa belum datang? Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Tuhan tidak ingkar janji. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan, yaitu kesempatan untuk mendalami keselamatan.
Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Itu sudah jelas dan itu mendapatkan sesuatu yang indah dalam peri kehidupan beriman kita. Itu sebabnya mengapa kita juga terpanggil untuk mendalami keselamatan itu. Mendalami makna daripada keselamatan. Catatan yang pertama yang kita mau katakan adalah begini. Mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk keselamatan? Di dalam perjanjian lama, bayangan keselamatan nyata di dalam Mesias. Dalam perjanjian baru, keselamatan terwujud di dalam Mesias. Itu sebabnya mengapa dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nats yang sangat terkenal yang biasa juga diulang-ulang kembali pada waktu Natal bulan depan. Nah, bagi orang percaya gereja Kristen perjanjian baru ini, kita sudah menikmati keselamatan. Lalu keselamatan apa lagi yang harus kita alami? Sehingga Tuhan masih belum datang ke dalam dunia untuk mengangkat atau untuk menyelamatkan secara penuh jemaatnya. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tertundanya kedatangan Tuhan agar supaya kita memperoleh keselamatan dalam pengertian nilai keselamatan. Dalam pengertian ada nilai yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan, yang harus kita alami. Nilai pertama itu sebagaimana yang saya katakan pada waktu khotbah kemarin, itu dikatakan begini, bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus, roh kekal. Nah, istilah roh kekal itu sebenarnya adalah kebenaran. Kebenaran dalam bahasa aslinya itu adalah realita. Realita Kristus di dalam diri kita, itulah kebenaran. Kalau realita Allah itu nyata dalam Kristus. Realita kita oleh Roh Kudus, itulah realita Yesus Kristus di dalam kita. Apa yang mau dikatakan adalah bahwa Tuhan ingin supaya kita menikmati, nah ini intinya, hidup daripada Allah sendiri. Hidup daripada Allah adalah satu kehidupan, bukan sekedar kita melakukan kebaikan, bukan sekedar kita tidak melakukan dosa, melainkan inti daripada kekristenan kita adalah menikmati hidup yang daripada Allah. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 1 dikatakan, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan hidup. Nah, inilah yang kita coba untuk mendalami, menghayati nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita mau katakan begini, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan pada kita bukan hanya sekedar bahwa kita tidak berbuat dosa, jangan berbuat dosa, tidak masuk neraka, jangan berjalan pada jalan neraka. Bukan sekedar itu. Melainkan esensi keselamatan adalah bahwa Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Mari kita nikmati. Karena pada masa kini banyak orang yang hanya berpikir, saya baik, saya tidak berbuat dosa, saya tidak melakukan pelanggaran firman, cukup. Padahal esensi keselamatan adalah supaya kita menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin saya katakan juga dalam khotbah begini, hidup yang dari Tuhan itu artinya, pertama, bahwa Tuhan menghendaki kepada kita menikmati hidup daripada Allah sendiri. Ini bedanya hayat, kemarin saya sebut istilah hayat. Hayat daripada Allah adalah hayat yang diberikan Allah kepada kita manusia supaya hayat Allah, kehidupan Allah, terang Allah ada di dalam kehidupan kita.
contoh kemarin saya sebutkan, kita hidup karena kita bernafas. Tapi belum tentu kita yang bernafas ini menikmati hayat daripada Allah sendiri. Di dalam diri kita, Allah mau memberikan hayatnya. Tuhan memberikan hayatnya kepada kita. Meong itu adalah hayat daripada kucing. Kemarin saya ilustrasikan demikian. Menggonggong adalah hayat daripada anjing. Anjing itu hidup, kucing itu hidup. Itu hidup. Tapi hayatnya adalah menggonggong dan atau meong. Itu yang disebut hayat. Maka saya mau tekankan sekali lagi, hayat manusia kita pada dasarnya adalah hayat yang berasal daripada Allah. Bukan hayat kita sekedar hidup, bukan bahwa kita tidak mati, bukan bahwa kita itu putus asa dan sebagainya, tidak. Atau juga gembira. Bukan hanya itu, melainkan kegembiraan, kesukaan manusia adalah kesukaan karena menikmati hayat Allah. Nah, ini yang esensial, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan segala-galanya dan itulah pemberian hayat kepada manusia. Mari nikmati itu. Kedatangan Tuhan yang kedua itu tertunda dalam pengertian kita sekarang ini hanya supaya kita boleh menikmati hayat itu lebih jauh dalam kehidupannya. Memberikan kehidupan Allah yang indah. Mari nikmati. Itu catatan pertama, saudara-saudara. Catatan yang kedua adalah begini. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk menerima nilai keselamatan dalam pengertian mahkota keselamatan. Apa itu mahkota keselamatan? Ya mahkota hidup, mahkota yang tidak dapat binasa, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Itu adalah contoh-contoh daripada mahkota. Masing-masing punya konteks tersendiri. Mahkota kesukaan dalam konteks mencoba untuk menguatkan orang lain dan orang lain dikuatkan dalam iman, maka kita mendapatkan mahkota kesukaan. Mahkota kebenaran adalah satu kebenaran karena iman yang kita terima, lalu kita menyampaikan kebenaran ini dalam perilaku kehidupan kita dengan setia, maka kita mendapatkan mahkota kebenaran. Ini adalah contoh-contoh bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita kesempatan untuk mendalami yang kita sebut mahkota-mahkota. Kadang-kadang juga dipakai istilah amal-amal. Dengan kata lain, tertundanya kedatangan Tuhan adalah supaya kita mampu menjalani perbuatan-perbuatan baik dari sembering amal-amal itu. Karena tiap amal itu mempunyai arti, mempunyai mahkotanya tersendiri. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan iman maksudnya, menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan, menguasai dirinya dalam segala hal. Perilaku, sikap hidup, perbuatan hidup, dikuasai oleh Allah dan Roh Allah sendiri. Di dalam kita, dalam rangka kita mewujudkan kehidupan beriman. Jadi mau dikatakan bukan sekedar bahwa kita beriman hidup baik begitu saja, tetapi mengalami, mendalami, menghayati kebaikan-kebaikan itu. Nah, lihat apa yang Paulus katakan di sini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Itu kalau bertanding. Kalau bertanding kan kita bertanding lari, kita konsentrasi, fit tubuhnya, lalu dengan latihan yang baik, dengan macam-macam pantangan-pantangan perilaku kehidupan supaya kita bisa full di dalam tenaga kita. Itu adalah pertandingan, tapi mereka merebut mahkota. Nah, di sini mau dikatakan mahkota itu fana. Mahkota
pertandingan-pertandingan itu. Tetapi Paulus terus mengatakan begini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi perbuatan baik, segala sesuatu yang kita lakukan dan disiplin-disiplin hidup kita, itu untuk mahkota abadi. Jadi segala sesuatu disiplin itu jangan kita berpikir bahwa itu hanya hidup begitu saja. Tapi ada reward, ada penghargaan yang Tuhan berikan. Ini namanya menjalani kehidupan beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih, mari kita lakukan kesetiaan beribadah untuk mahkota. Karena tadi ada paling sedikit ada 5 macam mahkota yang disebut dalam Alkitab, tapi sebenarnya ada lebih. Tiap-tiap perbuatan baik ada mahkotanya. Mengantar orang kepada Kristus ada mahkotanya. Menguatkan orang dalam kebimbangannya ada mahkotanya. Disiplin hidup bagi kita ada mahkotanya. Melakukan tugas-tugas pengabdian kita kepada Allah melalui gereja Tuhan atau melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam gereja kita itu ada mahkotanya. Jadi semua ada mahkotanya. Tertundanya kedatangan Tuhan supaya kita juga merebut mahkota-mahkota itu dan melakukannya di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, poin mahkota adalah poin yang kedua setelah kita menikmati hidup bersama-sama dengan Allah. Mungkin Bapak Ibu juga, karena usia kita sudah lansia, kita berpikir tidak bisa lagi berbuat sesuatu untuk mahkota. Tidak, nanti sebentar kita akan lihat di dalam Matius pasal 20, bahwa itu tidak jadi alasan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan, merebut mahkota dalam suatu pertandingan iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita terus melihat ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita selamat. Iya, sudah selamat. Sudah selamat karena iman kepada Kristus. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan. Nah, di samping jaminan itu, kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan nilai-nilainya yang tadi saya katakan. Nilai-nilai kebaikan, nilai ketekunan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiaan. Kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan dalam ibadah, kesetiaan di dalam melayani orang. Itu ada nilai-nilai mahkotanya. Jaminan daripada keselamatan sudah. Tapi nilai-nilai itu membutuhkan upaya. Keselamatan tidak membutuhkan upaya karena kita cukup percaya kepada Tuhan. Tapi mahkota-mahkota bersangkut paut dengan upaya-upaya manusia. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita menerima mahkota itu? Atau maksudnya adalah, sudahkah kita berupaya untuk mahkota itu? Tuhan menghendaki demikian. Itu sebabnya Tuhan belum datang. Secara fisik, karena dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu, kedatangan Tuhan ini di sini dipakai istilah parousia. Penampakan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu istilah parousia. Tuhan mau hadir kepada kita secara individual, tapi Tuhan juga bisa datang secara global. Nah, inilah yang disebutkan dengan parousia, kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan itu tertunda. Di mana buktinya? Kita masih hidup. Artinya punya kesempatan untuk merebut mahkota. Kita masih semangat, masih senang bekerja. Tuhan mau supaya kita memakai semangat, kesenangan bekerja. Itulah yang disebut dengan Tuhan memakai dengan kasih karunia-Nya bekerja sama dengan kita. Roma 8:28 itu dikatakan demikian. Allah mau bekerja sama dengan kita. Potensi-potensi yang ada sejak dulu sekarang, jangan kita pikir bahwa kita sudah tua, sudah lemah, tidak punya potensi apa-apa. Ada potensi yang Tuhan berikan pada kita. Sebentar kita kembali ke situ. Nah, kemudian dalam Matius pasal 7 ayat 21, itu dikatakan begini. Tidak semua orang yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan akan
selamat hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Melakukan kehendak Bapa. Artinya berbuat, melakukan. Bukan hanya, ya saya percaya Tuhan, itu selamat. Tapi nilai keselamatan itu dilakukan atau mahkota-mahkota didapat melalui melakukan. Jangan kita pikir bahwa kita mengajak orang ke gereja, sia-sia. Orang itu malas ke gereja. Tapi ketekunan yang mau dikatakan oleh Tuhan di sini yaitu bahwa mari kita tekun. Mengajak dia masuk gereja, mengajak dia untuk hidup di dalam ibadah, mengajak dia untuk bersama-sama dan ikut kebaktian PKLU atau rumah tangga dan macam-macam ibadah atau aktivitas gereja. Itu ada mahkotanya. Jadi melakukan kehendak Bapa. Yang berikut, mencari nilai-nilai keselamatan itu juga sama dengan di dalam Filipi 3:13-14 itu berlari-lari. Berlari kemana? Menuju tujuan. Inilah kehidupan iman kita. Jelas, harus jelas. Menuju pada tujuan. Yaitu untuk memperoleh panggilan sorgawi. Memperoleh mahkota, itulah panggilan sorgawi. Jadi tiap-tiap kita Tuhan memberikan panggilannya. Entah kita tua, entah kita orang dewasa, entah kita masih muda. Tiap-tiap kita punya tujuan sendiri yang Tuhan mau berikan pada kita. Yaitu panggilan sorgawi. Mari kita nikmati. Mari kita hayati panggilan sorgawi itu. Pertama untuk semua secara keseluruhan gereja Tuhan. Tapi yang kedua, bagaimana kita sebagai warga gereja, bagian daripada persekutuan jemaat, individu-individu ini. Panggilan sorgawi adalah panggilan untuk individu. Tiap-tiap kita masing-masing, lalu menjadilah satu panggilan gereja. Mari kita hayati, mari kita pahami bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan, yaitu persekutuan gerejawi. Untuk apa? Untuk bersama-sama, bergandengan tangan, berlari ke depan menuju tujuan, bukan berlari ke belakang. Perjalanan hidup kita tidak ada berlari ke belakang. Perjalanan hidup kita selalu berlari menuju tujuan. Saudara-saudara yang kasih, maka kalau kita mau memahami, kita mau mengerti, praktisnya di dalam apa yang diuraikan ini adalah nampak misalnya dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 mengatakan begini. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang mau dikatakan di dalam hal ini adalah implementasi atau hal-hal yang lebih praktis daripada nilai-nilai keselamatan itu. Carilah yang benar. Carilah yang mulia. Carilah yang adil. Lakukanlah itu dalam peri kehidupan kita. Semua yang suci, semua yang manis. Semua yang manis ini artinya menguatkan iman, mendatangkan pengharapan untuk berjalan menuju hari esok ke masa depan. Bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang ternoda, tetapi marilah kita mengucapkan kata-kata manis yang menguatkan iman, meneguhkan, dan mendatangkan sukacita bagi orang bertumbuh dalam imannya. Itu ada mahkotanya sendiri. Oleh karena itu juga dikatakan di sini, semua yang disebut kebajikan. Lakukan kebajikan apapun. Meskipun orang tidak menghargai kita, tapi kebajikan apapun.
yang kita lakukan, mahkotanya ada. Dan Tuhan yang menyiapkan itu. Bukan penghargaan daripada manusia, melainkan Tuhan mengetahui kebajikan-kebajikan apa yang kita lakukan, meskipun sesama kita tidak mengerti atau tidak menganggap bahwa kita melakukan kebajikan. Ini, saudara-saudara, di dalam rangka menikmati nilai-nilai keselamatan itu. Nah, di dalam yang dikatakan di dalam Matius pasal 20, itu dikatakan begini. Ada cerita tentang orang yang bekerja di ladang di kebun anggur. Ada yang masuk pagi-pagi sekali, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk tengah hari, ada yang masuk sore. Kemudian pada hari itu, sesuai dengan perjanjian, tiap orang dapat upah 1 dinar 1 hari. Itu zaman dulu begitu. Itu UMR, upah minimum regional di Israel pada waktu itu. Upah harian seorang buruh, upah harian seorang pekerja itu adalah 1 dinar 1 hari. Nah, karena ada cerita ini dalam Matius pasal 20 ayat 9-10 dikatakan bahwa orang yang masuk terlambat, yang masuk bukan maksudnya adalah yang masuk di ujung hari dapat 1 dinar. Nah, kemudian pekerja-pekerja yang lain masuk jam 3, masuk jam 12, masuk jam 9, masuk yang pagi-pagi sekali, berharap bahwa orang yang kerja hanya 1 jam dapat 1 dinar. Pasti kami dapat 3 dinar, 5 dinar, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu mengatakan, tidak, kamu dapat sama, sesuai dengan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa kamu kerja dalam kebun anggurku, kamu dapat 1 dinar. Tidak peduli dia pagi, tidak peduli siang, tidak peduli dia sore. 1 dinar. Yang mau dimaksudkan di sini adalah begini, saudara-saudara. Tidak usah kita berpikir bahwa kita baru bekerja dalam ladang Tuhan. Tidak usah kita berpikir bahwa kita baru saja untuk mengumpulkan mahkota. Tidak peduli kita masih panjang waktunya atau tidak peduli kita pendek waktunya. Tidak peduli. Yang paling penting adalah bahwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak memperhitungkan, aduh kita sudah umur 70, aduh kita sudah umur 80, atau kita umur 65, tidak ada kekuatan lagi. Bukan. 1 jam pun kerja di kebun anggur. 1 jam pun mencari nilai keselamatan. 1 jam pun berupaya untuk mahkota. Tuhan berikan mahkota itu. Jadi dengan kata tidak ada waktu yang senggang, tidak ada waktu di mana kita katakan bahwa kita tidak mampu lagi. Semua Tuhan hitung. Oleh karena itu, di dalam nats kita dikatakan kenapa Tuhan belum datang supaya kita mampu meneruskan nilai-nilai keselamatan itu dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan di dalam pembacaan. Nilai keselamatan itu mahkota-mahkota, nilai keselamatan bekerja bagi Tuhan, bekerja di kebun anggurnya, bekerja sesuai dengan kemampuan kita, tidak peduli itu sore hari kah kita baru masuk, atau tidak peduli siang hari atau pagi sekali. Tapi Tuhan sangat memperhatikan kita. Oleh karena itu, kita bersyukur, kita masih hidup sekarang ini. Masih ada kekuatan lah. Jalan sedikit, tetapi dengan potensi yang ada, dengan kekuatan yang ada, kemampuan yang ada, Tuhan mau pakai kemampuan itu untuk bekerja sama. Untuk apa? Nilai keselamatan. Untuk apa? Mahkota. Untuk apa? Reward. Pemberian-pemberian daripada Tuhan untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh hidup dan kita boleh bekerja bersama seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ada anak, ada cucu di rumah. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik supaya mereka pun boleh merasakan kehadiran kita di dalam usia apakah
usia pagi hari, apakah usia siang hari atau sore hari. Tapi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau datang itu sudah pasti. Tapi bahwa Tuhan belum datang itu juga pasti, yaitu sekarang ini. Dengan maksud melakukan segala perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lakukanlah. Kita memuji Tuhan, artinya ada kesempatan untuk itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan bersama dengan keluarga, bersama dengan seisi rumah masing-masing. Amin. Kaum lanjut usia yang terkasih, kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama sekaligus doa syukur atas persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan, dan juga potensi-potensi yang ada dalam diri kami sehingga Engkau mau bekerja sama dengan kami mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Kami ucapkan syukur untuk itu semua, dan kiranya Tuhan juga yang hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami di dalam segala perjalanan hidup memberlakukan firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kesukaan, kami hidup di dalam kebaikan Tuhan, dan menjadi berkat baik diri kami sendiri maupun bagi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami apa yang kami nikmati sekarang ini. Janji tentang kedatangan-Mu, tetapi juga bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami sehingga Engkau belum datang kepada kami. Biarkanlah kami mengisi waktu itu dengan indah. Kami mengisi waktu itu dengan kesadaran yang dalam bahwa kami bersama-sama dengan Engkau di dalam perjalanan kehidupan membuat suatu perjanjian yang indah Engkau dengan kami, yaitu memberikan mahkota, memberikan sukacita, memberikan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan bagi orang-orang percaya. Terpujilah Bapa di surga. Biarkanlah kami tekun untuk menikmati itu semua. Saat ini kami berdoa Bapa, supaya Engkau memberkati persekutuan PKLU kami ini, khususnya di Jemaat GPIB Immanuel Depok, di dalam menikmati dan di dalam menjalani kehidupan iman berdasarkan firman. Dan Engkau juga yang menuntun kami di dalam sukacita perjalanan iman dalam usia kami yang tidak lagi muda, tetapi bersama dengan Engkau, Engkau hantar, Engkau bimbing, Engkau arahkan kami makin hari makin dekat kepada rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Bapa, dalam hal seperti itu kami ingat, saudara-saudara kami mungkin ada yang sakit, saudara-saudara kami ada yang lemah tubuh, tidak mampu lagi untuk memberikan konsentrasi yang kuat terhadap firman atau ibadah, tetapi Tuhan sayang mereka. Saudara-saudara kami para lansia Engkau juga kunjungi dan lawati, sehingga ada kekuatan dan sukacita bahwa Tuhan ada hadir. Terima kasih banyak Bapa yang ada dalam surga. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau ada dekat di tengah-tengah pergumulan kami sebagai orang tua, terhadap anak, terhadap cucu. Pergumulan kami mungkin sakit penyakit, pergumulan kami mungkin karena masalah-masalah ekonomi dan pergumulan-pergumulan lainnya, tapi Tuhan hadir di situ dan memberikan rahmat Tuhan yang besar sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita hanya karena Engkau bersama dengan kami. Di dalam perjalanan hidup yang makin lama makin nyata, keindahan bahwa Engkau hadir dan memberikan hayat kehidupan ilahi untuk kami. Terpujilah Bapa yang ada di dalam surga. Kami juga berdoa Bapa supaya Engkau memberkati akan anak-anak cucu-cucu kami di dalam rumah tangga kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Anak-anak dan cucu-cucu kami diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup, di dalam melangsungkan tugas kehidupan. Berkatilah mereka sehingga mereka pun tidak mendapatkan kekurangan-kekurangan di dalam masalah-masalah ekonomi, tapi Engkau cukupkan mereka semua. Masalah-masalah sakit penyakit, Engkau juga lindungi mereka. Jauhkan kami semua ya Tuhan daripada pandemi corona ini, karena di dalam perlindungan Tuhan kami hidup dalam jaminan hidup yang indah, itulah iman. Terpujilah Bapa di surga. Kami juga berdoa supaya Engkau berkati juga akan lingkungan kami, masyarakat kami, bangsa negara kami. Tuhan tolong sehingga dengan demikian kami boleh hidup di dalam perlindungan Tuhan, bangsa negara mendapatkan damai dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapa yang ada dalam surga. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di Depok, menyambut akan pemilihan kepala daerah Depok. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mampu memilih sebagai bagian daripada tugas-tugas kami, tanggung jawab politik kami, yaitu pemilu. Terima kasih banyak Bapa yang ada dalam surga. Kami menyerahkan pemerintah kami, menyerahkan anak-anak kami yang sampai saat ini belum melakukan tugas kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Terima kasih karena Engkau ada dekat. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati KMJ kami dan juga para presbiter kami yang bertugas melancarkan perjalanan hidup sehari-hari di dalam bentuk pelayanan persekutuan kesaksian jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok. Rahmatilah
tiap-tiap pejabat gereja, yaitu para presbiter. Rahmatilah dengan hikmat, dengan takut akan Engkau, tapi juga dengan bimbingan Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa yang ada di dalam surga. Segala hormat bagi nama-Mu, segala puji bagi nama-Mu. Sebentar, tatkala kami kembali, damai sejahtera dalam kehidupan kami juga bersama dengan kami, sehingga kami menjadi sukacita bagi keluarga kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk memberikan dengan sukarela persembahan yang dapat diberikan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat persembahan ini bagi sesama kami, seturut dengan kehendak-Mu. Kami ucapkan syukur kemampuan memberikan persembahan ini. Kami ucapkan syukur, karena syukur ini bukan hanya untuk kemarin atau hari ini, melainkan syukur kami atas hal-hal yang akan datang, hari-hari mendatang. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami ucapkan syukur atas segala sesuatu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera, saudara-saudara, kita akan kembali dalam hidup kita sehari-hari. Jangan takut memasuki kehidupan, karena nilai-nilai keselamatan Tuhan berikan pada kita, dan kita juga boleh hidup di dalam bimbingan Tuhan. Kembalilah dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, tapi juga di tengah masyarakat kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya.